Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati semuanya, yang saya cintai, hari ini kami dari tim IT, lengkapnya tim relawan IT Prabowo Sandi, hari ini hadir di Bawaslu untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu, dalam hal ini adalah IT, sistem IT di KPU. Untuk agar diketahui bersama bahwa sebelum kami lapor pun sebenarnya di media sosial sudah beredar analisa-analisa dari berbagai ahli IT yang mendahului kami, tetapi kami memilih jalur legal dengan melaporkan ke Bawaslu. Saya perkenalkan, satu merekan diri, saya Mustafa Nahrawardaya, koordinator relawan IT Prabowo Sandi. Kemudian silakan. Nama saya Dian Karyati Fatwa, saya adalah sekjen dari relawan IT GBN. Saya menamping mereka berdua Dan expert di IT ya. Jadi akan saya buka untuk data besarnya, nanti untuk secara detail bisa ditanyakan untuk secara teknis kepada Mas Nur ya, Mas Nur Iman. Tapi saya akan buka bahwa kecurangan meskipun sudah kita rilis berhari-hari sejak tanggal 9 April sampai pada tanggal 29 April, artinya 10 hari kita rilis melalui media massa, ternyata tidak ada perubahan. Saat itu ketika rilis pertama baru 9.440 kesalahan entry data, lalu meningkat menjadi 13.650, terus bertambah. Akhirnya berbagai pihak mendatangi kami juga, adu data, dan pada akhirnya semalam kita finalisasi menemukan akhir daripada jumlah kesalahan entry data dan dugaan kecurangan melalui jalur IT sebanyak 73.715 dari 477.21 TPS sebagai samplingnya. Jadi kalau dihitung dari 477.21 TPS, jumlah daripada kesalahan entry itu mencapai 15,4%. Cukup banyak. Padahal TPS-nya jumlahnya 810 sekian ribu. Ini sudah separuhnya. Artinya kalau ini tidak berhenti, berarti nanti kira-kira kesalahan data entry dalam hal ini dugaan kecurangan mencapai 30% lebih. Kira-kira seperti itu. Jadi ini perlu kita sampaikan di Bawaslu karena ini adalah lembaga yang memiliki kredibilitas untuk melakukan tindakan-tindakan secara legal kepada terutama KPU. Ini ada 5 profesi terbesar yang kita pakai sebagai sampling, kita teliti. Ada Jawa Tengah, tertinggi mencapai 7.666. Lalu yang kedua, Jawa Timur, mencapai 5.826. Lalu yang ketiga, Sumatera Utara, 4.327. Lalu yang keempat, Sumatera Selatan, ada 3.296. Lalu yang terakhir, Sulawesi Selatan, 3.219. Bahkan kemudian kita bisa mapping, bentuk-bentuk, jenis-jenis, macam-macam bagaimana cara tanda petik manipulasi yang bisa kita tangkap melalui sistem IT kita. Yang pertama, nanti Mbak Dian lanjutkan ya. Lihat di sini, antara total suara dan kehadiran itu tidak sesuai jumlahnya. Mestinya sama ya. Total suara dengan yang hadir mestinya sama, ternyata tidak sama. Dengan deteksi tertentu, dengan sistem kita ketahuan. Lalu yang kedua, suara total tidak cocok jika dibandingkan dengan suara yang sah maupun suara tidak sah. Mestinya kalau suara tidak sah dan suara sah, itu kalau dijumlah, suara totalnya seharusnya sama, tapi ini enggak. Yang ketiga,
total suara sah itu kalau dijumlah itu nggak sesuai antara jumlah nomor 1, nomor paslon 1 dan paslon 2. Jadi ini lucu sekali. Mbak Dian, saya lanjutkan. Ya. Ya. Ini melanjutkan ya. Total suara tidak cocok antara 01 dan 02 dalam sejumlah TPS ada 6.836, di mana satu TPS itu kan mestinya 300. Nah, ini kita jumpai angkanya, ini angka-angka yang fantastik. Ada yang 400, 773, ada yang 800. Nah, ini yang bagi kami ini sangat tidak masuk akal, karena dalam satu TPS mestinya suaranya di total itu ada 300. Nah, anomali lain yang kita temukan adalah suara total tidak cocok 01, 02 dan tidak sah. Jadi 01, suara 01 dan 02 ditambah tidak sah itu ternyata nggak cocok begitu ketika dijumlahkan. Nah, ini menarik sekali. Jumlahnya ada 8.279. Nah, suara 01 ini melebihi kehadiran, ada di 2.394. Suara 02 melebihi kehadiran 1.124, jumlah kehadiran yang lebih DPT. Saya bacakan saja, nanti kami akan bagikan ya secara detailnya melalui WA saja. Tidak ada C1 lembar pertama, tidak ada C1 lembar kedua, dan tidak ada C1 lembar 1 dan lembar kedua. Nah, kalau kita buat diagramnya itu akan seperti ini. Begini. Jadi C1 lembar pertama tidak ada, jumlahnya 3.000. C1 lembar kedua tidak ada, jumlahnya 3.000. Dan tidak ada lembar pertama dan lembar kedua itu hampir 30.000. Nah, lantas apa yang kami inginkan dengan kehadiran kami di sini? Kami meminta bahwa penghitungan situng KPU ini dihentikan. Ya, selama masih ada kejanggalan-kejanggalan dan dengan dihentikannya situng KPU ini dan akan segera dilakukan audit forensik. Begitu. Karena juga kita melihat ada hal lain yang sebetulnya sangat memprihatinkan adalah dengan adanya jumlah korban yang begitu besar saat ini, sudah lebih dari 500. Jumlah ini sebetulnya 2 kali jumlah korban bom Bali dan juga pesawat 3 kali. Tapi kita semua prihatin dengan pelaksanaan pemilu yang saat ini berlangsung 2019, di mana banyak korban, dan yang paling penting bagi kami adalah tidak harus menunggu Bawaslu untuk menghentikan situng KPU ini. Penghitungan dilakukan sampai tanggal 22. Kami menuntut agar KPU segera menghentikan situng ini dan segera dilakukan audit forensik IT. Saya pikir itu barangkali Mas Beriman kalau ada tambahan. Teman-teman sekalian, bahwa apa yang ditemukan oleh teman-teman IT dari IT Prabowo Sandi memang satu hal yang perlu dicermati oleh Bawaslu, karena proses IT itu sebenarnya proses yang sangat sederhana dan bisa diaudit oleh seluruh pihak. Bahkan kalau kita lihat KPU yang kita hari ini sudah merilis hampir 400.000 TPS, yang membuat kami memang cukup bingung itu adalah penginputan tanpa C1. Itu padahal syaratnya adalah harus ada C1 dan harus ada dokumen yang disampaikan. Nah, ini perlu sama-sama dikelola. Ditambah lagi tadi salah itu yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu ya. Jadi ini mudah-mudahan nanti akan menjadi laporan kami dari relawan IT Prabowo Sandi untuk Bawaslu bertindak, dan bukan cuma sekedar melihat lokasi server, tapi mendalami apa yang perlu didalami, karena itu yang paling penting. Dan kami berharap Bawaslu punya kekuatan untuk bisa melakukan auditnya secara konferensi. Terakhir, ini penting, terkait dengan tawaran 100 miliar. Jadi ada salah satu
pihak dari Fans 01 menawarkan 100 miliar bila kami menemukan bukti kecurangan. Maka hari ini saya serahkan ke Bawaslu bukti ini kecurangan. Secara forensik susah dibantah ini. Ada pihak yang menawarkan 100 miliar dititipkan kepada notaris, akan kami bagikan kepada para korban yang meninggal untuk sebagai santunan 500 lebih, lalu kepada yang sakit lebih dari 2.000 akan kami berikan juga santunan untuk pengobatan. Jadi kalau memang serius, kapan kita ketemu, kita menjadi saksi, 100 miliar titipkan kepada notaris kalau memang serius ada uangnya. Tapi kalau memang tidak ada uangnya, saya akan mohon maaf kepada kecurangan. Ya, seperti ini. Siapapun yang kemarin saya lupa namanya, tidak penting salah hafalkan namanya. Yang jelas janji ada. Yang pernah janji memberikan 100 miliar jika kami menemukan kecurangan, maka hari ini kami membuktikan dan silakan uang itu diserahkan ke korban yang meninggal maupun yang ditinggalkan atau keluarga yang mengalami sakit gara-gara menjadi petugas pemilu. Ini adalah rekor terbesar sepanjang sejarah di Indonesia, bahkan mungkin dunia. Korban meninggal lebih dari 500, korban sakit lebih dari 2.000 atau bahkan lebih dari 3.000. Bahkan kami mengusulkan kemarin kalau dipandang perlu, maka seluruh jenazah ya yang meninggal misterius, karena kami tidak mendengarkan secara detail penyebabnya apa secara medis, maka jika perlu semua jenazah itu dibongkar untuk dilakukan otopsi kembali supaya tidak ada kecurigaan di antara masyarakat, karena ini rekor terbesar kematian yang dialami oleh Pak Polisi, petugas PPS maupun para saksi maupun para petugas pemilu lainnya. Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua. Jadi kematian nyawa, hilangnya nyawa jangan dipakai guyonan dengan cara menawarkan uang sejumlah berapapun. Saya kira tidak etis. Oleh karena itu kita clear, kita minta untuk memenuhi janjinya. Mulai besok kami terbuka, silahkan kita akan terima dengan baik. Demikian, ada yang pertanyaan silahkan. Kalau enggak kita akan lapor. Oh, udah tungguin, oke. Oh, bukti-bukti. Jadi begini. Bentar. Ini ada 3.000 lembar fisik, ya 3.000 lembar fisik print-printan yang kami ambil dari print screen sistem di Situng. Setiap hari kita ngeprint 1.000 lembar, 1.000 lembar atau 2 rip per hari. Dari tanggal 9 sampai tanggal 29, berarti 10 hari tambah sampai sekarang tanggal 1 Mei ini yang kemarin data terakhir 1 Mei. Bisa kalian jumlahkan berapa jumlahnya. Ini tidak semua bisa kita bawa, tapi ini maksimal yang kita bawa karena untuk sebagai contoh bentuk kecurangan dan data itu yang salah oleh sistem IT KPU. Dari berapa provinsi, Pak? Gimana? Data dari berapa provinsi? Ini semuanya seluruh provinsi, tetapi yang terbesar yang kami tadi sebut hanya 5 yang terbesar, tapi ini seluruh provinsi. Hampir semuanya merata ada. Seperti itu ya. Oke? Udah ditungguin ya. Semangat kita lanjut lagi.